korupsi. Atas nama terdakwa Hasto Kristianto, katakan dibuka dan terbuka untukmu. Pada penuntut umum agar terdakwa dihadirkan dalam persidangan. Para terdakwa diperintahkan masuk dalam persidangan. Baik. Terdakwa sehat hari ini? Sehat Yang Mulia, terima kasih. Alhamdulillah. Sesuai dengan berita acara lalu, sekarang masih mendengar saksi dari penasihat hukum. Apakah ada saksinya hari ini? Terima kasih Yang Mulia. Saksi sudah hadir satu dan kemudian nanti ahli 2 orang nanti setelah saksi tadi charge. Kita dengar saksi dulu ya. Ya baik. Silakan dihadirkan. Baik. Saudara. Ada Yang Mulia. KTP. Betul. 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 Ya. Betul. UI. Saya kenal Yang Mulia. Tidak ada. Ya Mulia, ini dihadirkan sebagai bukan saksi yang meringankan. Teman kuliah. Baik. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Yang kami hormati Jaksa Penuntut Umum dan yang kami hormati Saudara Saksi. Kami akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan sepengetahuan Saudara Saksi yang merupakan teman kuliah dari Pak Hasto Kristianto. Betul ya? Betul. Baik. Bisa Saudara Saksi jelaskan bagaimana Saudara Saksi awal perkenalan dengan Saudara Hasto Kristianto? Baik, terima kasih. Jadi saya mengenal Pak Hasto itu sebagai sesama teman S3. Kami sama-sama mengambil program Doktor Ilmu Pertahanan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia atau UNAHAN RI. Itu kami kohort 3 atau angkatan ketiga, mulai masuk tahun 2020. Itu perkenalan saya pertama dengan Pak Hasto. Baik. Bagaimana Saudara Saksi bisa lebih intens berkomunikasi atau bertemu dengan Pak Hasto Kristianto? Baik, terima kasih. Kami sebelum pembukaan pendidikan di UNAN RI, itu kami satu angkatan itu 24 orang, itu mewakili 5 latar belakang. Tentara Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kemudian ASN, dan umum. Nah, saya kebetulan dari latar belakang umum dengan Pak Hasto juga.
sebelum pembukaan pendidikan, di malam sebelumnya kami di angkatan itu membuat acara api unggun, ikrar bersama kira-kira gitu. Untuk apa? Kami bertekad untuk belajar bersama-sama, kemudian saling mendukung untuk bisa lulus bersama-sama. Itu yang pertama. Selanjutnya saya ingat sebelum 17-an itu kira-kira seminggu sebelumnya itu saya berbicara ya dengan Pak Hasto, disampaikan ketika itu bahwa ini kan lagi pandemi, ada larangan untuk upacara 17 Agustus ketika itu. Nah, Pak Hasto itu sampaikan, sependek ingatan saya gini, dulu zaman penjajahan Jepang berakhir, mau kemerdekaan, itu bendera merah putih dikibarkan, bahkan di bawah desingan peluru. Nah, masa sih kita lawan COVID aja gitu, nggak bisa bicara. Saya akan bicara dengan Ibu Ketua Umum ketika itu, Ibu Mega, untuk apa? Untuk minta izin mengadakan upacara bendera kemerdekaan yang ke-76 tahun dengan protokol ketat, dengan jumlah peserta dibatasi, itu sekitar 76 orang. Nah, saya hadir di situ karena diundang, ya sepanjang saya bisa, kalau ada undangan saya usahakan hadir, saya dan istri saya hadir. Dari situ kemudian ya saya melihat dia sosok Pak Hasto ini berani juga nih zaman pandemi gitu ya, itu berani untuk melakukan upacara, mengumpulkan memang dengan protokol yang ketat. Jadi itu intensitas pertama ya sebenarnya. Saya ikut serta dalam proses upacara kemerdekaan, dan ketika itu Pak Hasto menjadi inspektur upacara. Nah, ketika tadi ya malam api unggun, beliau ya Pak Hasto ini berpidato dengan semangatnya, dan kemudian dengan jadi inspektur upacara, di situ saya melihat sosok Pak Hasto ini orator yang hebat. Dari situ saya tahu ide-ide pemikiran Pak Hasto. Kira-kira demikian. Kemudian tadi sudah saksi sampaikan mengetahui ide-ide dari Pak Hasto Kristianto. Apakah dalam keseharian ya, dalam kelas, dalam pertemuan, saudara saksi mengetahui ide-ide tersebut, kemudian apakah saudara saksi mengetahui terkait dengan bagaimana prestasi akademik dari saudara Hasto Kristianto? Bisa jelasin? Oke, jadi kalau kita bicara prestasi akademik ya, jadi Pak Hasto sepanjang saya kenal itu kan mulai 2020, kita kuliah itu 3 tahun sampai tapi perkuliahnya itu setahun, setelah itu kita riset untuk menulis disertasi sepanjang 2021 dan 2002. Kita lulus, Pak Hasto itu lulus yang pertama di angkatan kami ya, di kohort 3 atau angkatan ketiga. Saya saya lulus yang ke-9 di awal 2023, tapi kita wisuda bareng lagi itu. Nah, sepanjang perkuliahan ya, ini saya menyaksikan bagaimana Pak Hasto ini tugas-tugas dia ngerjain sendiri misalnya ya. Kemudian kan kita sering ngumpul, jadi ketika baru bertemu beliau Pak Hasto ini mengajak teman-teman kalau mau butuh tempat buat diskusi bisa pakai di Sultan Syahrir 12A. Nah, di situ kita dikasih, itu kan jadi tempat publik ya, itu jadi pusat kalau kita ngobrol-ngobrol masalah pertahanan, semua datang ya, makan, minum, kemudian diskusi, dan bisa dipakai untuk kuliah. Karena lagi itu gini, karena pandemi kita hanya seminggu 2 minggu itu luring, setelahnya di daring. Jadi ada kuliah bareng situ. Kemudian juga Pak Hasto ini pernah memfasilitasi kursus singkat diplomasi luar negeri, kemudian juga statistik. Ya karena lagi itu persoalan kita kan sudah lama nggak kuliah ya. Kemudian bagaimana cara untuk melakukan riset statistik. Ya, kemudian saya termasuk yang menginisiasi upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Unhan ya, dengan
dukungan Pak Hasto kita lakukan dan itu besar acaranya ya. Itu di tahun 2021 dan 2022. Jadi rentetan itu semua ya, perkuliahan itu jadi berjalan, perkuliahan, aktivitas, termasuk tahapan ya. Waktu dulu mempersiapkan tahapan-tahapan disertasi kan dari mulai proposal, sidang tertutup, terbuka. Itu saya melihat sendiri ya, Pak Hasto aja ngetik sendiri misalnya. Kemudian mempersiapkan tuh bahkan sampai jam 1, jam 2 tuh kan biasanya kita diskusi, ngobrol, dan itu jadi bagaimana dia jadi sosok manusia biasa, jadi mempersiapkan diri gitu jadi seorang mahasiswa gitu. Nah, dari situ kemudian pas sidang terbuka ya dari 24 teman di angkatan kami ya, prestasinya Pak Hasto ini meraih summa cum laude IPK 4.0 gitu. Demikian sih. Dalam diskusi-diskusi yang saudara lakukan, dengan diskusi itu dilakukan sendiri atau dengan beberapa teman kelas, itu sering dilakukan? Ya, itu dilakukan tentu saja dengan beberapa teman yang lain. Yang tadi saya sampaikan ada sekitar 24 tapi nggak full, rata-rata belasan lah ya, 10 sampai 15. Profilnya? Profilnya mereka akademisi, ada yang... Jadi profilnya tadi saya sampaikan ada dari 24 orang ini ada 5 latar belakang tadi. Iya. Angkatan darat itu ada ya yang memang penugasan baik di Mabes atau di Kemhan. Kemudian angkatan laut itu ada di Kementerian KL, ada yang di Mabes AL. Kemudian angkatan udara ada yang pengajar juga, ada yang di Unhan, ada yang penerbang ya. Ada yang dan lanut juga, kemudian yang ASN itu ada dari Kementerian Agama, ada yang dari BRIN ya, 8 OR, kemudian yang dari umum ya saya, Pak Hasto, kemudian ada staf ahli dari Ketua MPR ketika itu, kemudian ada dari, saya kira itu ya, ada dosen-dosen antropologi. Jadi tadi saudara sampaikan bahwa diskusinya di Sultan Syahrir. Ya, saudara saksi ketahui apakah Sultan Syahrir itu juga sebagai rumah aspirasi, tempat untuk diskusi? Saya baru tahu nama rumah aspirasi sendiri baru. Oh iya. Sebelumnya kita kenalnya SS, mana SS gitu. Okay. Nah kemudian ya tadi jadi karena saya kebetulan disertasi tentang geopolitik, Pak Hasto geopolitik, ada beberapa teman geopolitik, ya udah jadi pusat kajian geopolitik karena ada ruang perpustakaan juga di situ. Ya, jadi rumah tersebut jadi tempat diskusi ya? Iya, tempat diskusi yang ngobrol ya, ngerjain tugas, kuliah daring lagi itu. Baik. Dalam pertemuan tersebut di dalam rumah, saudara siapa saja kalau orang rumah Bapak tahu nggak ada? Biasanya sih kalau kita datang ya, yaitu ada namanya Kusnadi, ada Udin, ada Arif tuh ya. Itu kalau kita datang aja, mau minum apa Mas? Dia bilang kan, mau makan apa? Ya sepanjang di situ sih difasilitasi makan minum, ya makan juga nasi uduk, nasi goreng gitu ya, soto. Jadi banyak orang di situ ya? Ya banyak. Jadi itu kan ada ruang tengah sama yang ruang samping ya. Itu biasa kita kalau itu pabrik. Jadi semua kalau Pak Hasto sendiri kalau terima tamu kan di mana? Depan ya, ada ruang. Baik. Dalam diskusi tersebut, saudara saksi kan ya tentunya kan banyak ngobrol kan. Pernahkah nggak saudara Hasto Kristianto menyampaikan sikap terkait dengan atau sharing tentang anti korupsi gitu? Sikap-sikap dari pribadi beliau gitu loh, yang dilakukan. Baik. Ya, biasanya kan gini, ada beberapa teman ya, biasa kita ngobrol pertama geopolitik, bisa pertahanan, biasa Tridharma, perguruan tinggi, kemudian catur eka dan seterusnya, termasuk isu-isu pemberantasan anti korupsi. Saya pernah nanya, atau beliau juga Pak Hasto pernah cerita tuh, bagaimana misalnya PDIP ini pernah punya pengalaman melakukan seminar ya tentang pendidikan anti korupsi.
atau yang lain disampaikan punya kurikulum pemberantasan korupsi. Itu dibikin videonya dan yang pernah saya lihat juga ya kalau lihat di YouTube tuh bagaimana ketika ke daerah keliling itu diputarkan video-video terkait pemberantasan anti korupsi ya. Masalah yang lain, masalah integrasi partai politik ya. Ya kan bahkan beberapa pimpinan KL juga pernah diundang jadi pembicara tuh. Nah, jadi dari situ sebenarnya rentetan itu, fakta itu menjadi fakta-fakta yang sebenarnya bisa memperkuat bahwa Pak Hasto ini punya komitmen sebenarnya terkait ya isu-isu pemberantasan korupsi. Jadi implementasinya sampai dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam tugas dan tanggung jawab di partai juga yang tadi yang. Ya kalau sehari-hari ya ini kayak kerjain tugas misalnya ya. Contoh. Ini kan Pak Hasto ini selalu dia bawa buku, bawa ngetik langsung di komputer tuh. Itu saya pernah satu pesawat ya. Itu yang dilakukan ketika di pesawat ngapain? Baca buku dia. Terus nyoret-nyoret, pakai pulpen, pakai pensil, saya lupa tuh. Itu bagaimana jadi rutinitasnya itu memang karena kebetulan juga lagi pandemi juga ya kita jadi benar fokus gitu. Kuliah ketika itu. Nah, jadi dengan buat apa ngerjain menyuruh orang misalnya kan untuk mengerjakan tugas. Jadi lakukan sendiri dan itu terekam misalnya ya dalam diskusi-diskusi kelas misalnya kan. Aktif dalam kelas ya dan seterusnya. Demikian. Jadi tadi saudara saksi sampaikan bahwa tugas contoh kecil adalah ketika mengerjakan tugas ini tanpa menggunakan menggunakan orang lain ya karena tanggung jawab sendiri gitu loh. Ya. Kemudian apakah pernah saudara Hasto Kristianto diskusi atau menyampaikan atau mengajak melakukan perbuatan melawan hukum termasuk politik menghalalkan segala cara? Kalau dalam pandang hemat saya sih enggak berpikir demikian ya. Dengan tadi rentetan fakta-fakta Pak Hasto ini membuat kurikulum, video, kemudian didiseminasikan ya, baik ke mungkin kader partainya, kemudian juga ke publik ya. Itu kan jadi rentetan, termasuk misalnya dedikasinya sepanjang yang saya kenal ya, sepanjang perkuliahan. Ya bagaimana menjaga komitmen untuk integritas. Jadi seorang yang bisa menjaga integritas sebenarnya ya. Jadi dengan pengalaman yang pernah ada ya dengan saya menjaga integritas, ada komitmen juga ya. Itu termasuk yang taat sebenarnya, ngerjain tugas juga taat. Kapan? Bro ininya, oh ya tanggal segini langsung dikerjain. Dia memang fokus di situ. Jadi untuk hal-hal yang tadi ditanyakan saya kira di luar ini nggak sesuai ya. Nggak mungkin. Oke. Pernah nggak saudara Hasto Kristianto mengajak bisnis atau menawarkan jabatan biasanya kan? Sepanjang nih yang saya kenal ya, itu nggak pernah kita datang ditawarin bisnis atau ini ya. Kita datang diskusi, ngobrol, makan, minum. Itu. Dan sepanjang yang saya tahu kan Pak Hasto ini dia punya yang kita pernah diundang juga semuanya, punya restoran soto tuh di Bekasi. Terus punya restoran Sunda di Bogor ya, kaki Gunung Salak itu. Ada restoran mie di Jogja, tapi saya belum pernah, teman saya yang satu angkatan pernah tuh. Jadi dan itu bisnis itu sebenarnya saya pernah tanya juga sama karyawannya kan. Ya ini pekerjanya lingkungan sekitar juga. Jadi ada variabel ekonomi, variabel sosial di sana sebenarnya. Jadi dia yang saya tahu nggak main misalnya kayak tambang misalnya kan. Dan dia idealis tuh, saya pertanyaannya kalau nggak salah dulu habis olahraga di UGBK kan punya nilai. Oh tambang itu kan merusak, saya nggak inilah banding. Baik. Kemudian bisa saudara saksi jelaskan sedikit tentang disertasi dari saudara Hasto Kristianto yang saudara saksi ketahui?
Oke, jadi gini, kan saya kenal di 2020, disertasi itu kalau nggak salah di 2022 itu yang pertama disertasi di Unhan. Itu tadi rentetannya ketika dia jadi inspektur upacara, kemudian menyampaikan ide-idenya, itu kan Pak Hasto ini saya lihat sebagai seseorang yang memang terkesima ya dengan ide-ide pemikiran Bung Karno termasuk Bu Mega. Beliau pernah cerita ke saya Pak Hasto ini. Dulu kan ini tokoh aktivis sebenarnya, ketua senat ya di FTUGM. Dia sampaikan ketika jadi mahasiswa tuh ngeliat ada satu partai yang lagi kampanye dan Pak Hasto ini pernah bilang saya akan masuk partai tersebut karena ide-idenya dari Bung Besar ini memang perlu ada relevansinya dengan kehidupan sekarang. Nah, berangkat dari itu kemudian di disertasi yang di Unhan ini Pak Hasto membuat geopolitik pemikiran geopolitik Soekarno dan relevansinya terhadap pertahanan negara. Jadi bagaimana Pak Hasto ini membuat ya menurunkan, mengimplementasikan pemikiran geopolitik Bung Karno ya dalam konteks ketahanan negara sekarang. Itu pendekatannya yang saya ingat kualitatif kuantitatif. Kualitatif itu wawancara dengan banyak tokoh nasional ya. Kemudian kuantitatifnya itu hampir 3.000 responden. Ya, dan tersebar kalau yang tadi kualitatifnya wawancara sampai ke Perancis, ke Cina. Dan diuji itu ya oleh kolega, kan tuh kalau penguji ada 9 orang tuh lebih kurang. Nah, ada satu penguji eksternalnya itu kolega kami juga, kolega saya ya di FISIP UI, Prof. Epi yang memang terkenal kritis tuh. Dan berani Pak Hasto tuh untuk melakukan itu diuji oleh penguji eksternal ini. Nah, di situ itu yang pertama. Kemudian dan nilainya summa cum laude 4.0. Kemudian ternyata di tahun berapa ya? 2021, 2022 Pak Hasto pernah cerita, saya ingin tertarik nih, karena tertarik untuk menjaga partai politik, untuk melembagakan partai politik. Kenapa? Karena tadi yang saya bilang, ketika Pak Hasto jadi ketua senat, kemudian dirinya suatu saat akan membangun bangsa melalui partai, itu setelah lulus kalau nggak salah pernah cerita kerja di rekayasa industri perusahaan profesional lah. Tapi kemudian Pak Hasto mengundurkan diri itu setelah 11 tahun dia cerita dapat pesangon dibagi 2 tuh, satu buat keluarganya buat menghidupi dulu, satu dia untuk memulai aktivitasnya sebagai juru tulis di partai. Nah di sini bagaimana saya melihatnya sosok seorang pekerja keras sebenarnya. Dari situ dari juru tulis sampai kemudian ya jadi sekretaris jenderal partai terbesar ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Disertasi yang kedua itu karena tadi saya bilang kalau kita percaya demokrasi, maka salah satu instrumen Saudara saksi, disertasi kedua ini di mana? Sorry saya potong. Di mana? Maaf? Disertasi yang kedua di mana? Di kampus mana? Oh di UI. Oh iya bisa jawab. Di UI, SKSG, Sekolah Kajian Strategik dan Global. Lanjutkan. Jadi karena tadi percaya dengan untuk memajukan Indonesia itu butuh kendaraan namanya partai politik. Maka diskusi awal tuh pernah ngobrol tuh tentang partai politik. Bagaimana kepemimpinan strategis, kemudian ideologi dan pengembangan partai ini jadi variabel yang penting untuk membangun partai politik. Nah ini jadi disertasinya yang kedua yang di UI itu. Bagaimana ketiga hal ini ya kepemimpinan strategis, ideologi dan pengembangan partai itu punya relevansi dengan ketahanan partai. Dan di sini dengan disertasinya ini sebenarnya hasil ya bagaimana Pak Hasto itu exercise mengimplementasikan pengalaman beliau ya puluhan tahun di partai. Dan lagi itu diuji oleh profesor salah satunya Prof Sulis tuh yang amat kritis di UI. Selain juga ada penguji luar Prof Dujer ya, berani juga ya lagi itu dalam bahasa Inggris kan Pak Hasto. Nah itu dengan IP saya kira cum laude ya 393. Jadi itu background akademis.
Makanya itu saya selalu bilang Pak Hasto ini scholar politician nih, ya politisi yang juga scholar ya, ilmuwan gitu. Nah jadi dua ini ya termasuk tadi karena terobsesi dengan partai, dengan tadi pengalaman jadi ketua senat, kemudian merangkak dari bawah jadi sekjen. Kemenangan PDIP di 3 pemilu 14, 2019, 2024 itu tidak bisa lepas saya kira dari kerja seorang sekjen partai terbesar ya. Ya termasuk terpilihnya 2 kali presiden ke-7 sebenarnya. Itu bagaimana sosok seperti Pak Hasto ini punya kontribusi besar karena kalau nggak salah dia juga pernah cerita ke kita ya bahwa kalau kita bicara kesuksesan sebuah organisasi maka itu adalah kinerja bersama sebenarnya, perlu kerjasama. Demikian Pak. Pengalaman yang saudara saksi sampaikan ini ada juga perbandingan dengan politisi yang lainnya karena tentunya kan saudara saksi ini kan bergaul juga dengan yang lainnya gitu. Jadi ini yang menjadi perbandingan juga ya, karena tadi saudara saksi di awal sampaikan bahwa merupakan dosen ilmu politik di UI kan, ya tentunya kan ketemu dengan banyak orang. Kemudian saudara saksi bahwa pernah nggak saudara Hasto Kristianto menyampaikan ingin menjadi menteri atau ingin menjadi pejabat gitu loh, atau tidak gitu. Dan alasannya kenapa tidak mau menjadi pejabat negara. Bisa jelaskan? Iya, jadi seperti saya sampaikan tadi ya, kemenangan PDI Perjuangan dan juga terpilihnya Presiden ke-7 itu tidak dapat lepas dari kontribusi seorang sekjen partai besar ya, seperti Pak Hasto ini. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena tadi ya itu kerja bersama. Tapi orkestrasi yang manage itu adalah sekretaris jenderal gitu. Nah, setelah itu ya kalau kita coba tadi ya, yang ditanyakan adalah tawaran ya. Sependek ingatan saya dan juga bisa dilihat mungkin ya di media ya. Itu dan juga saya kira pernah disampaikan ke teman-teman juga, seingat saya. Itu di 2014, ini Pak Hasto ditawari Mensesnek. Dan 2019 ditawari Menkominfo. Tapi tidak diterima. Pak Hasto lebih memilih untuk mengurus partai. Kenapa? Jadi kalau pandangan saya ya, menurut hemat saya menjadi pengurus partai itu sama terhormatnya jadi pejabat negara, jadi menteri, kepala daerah, wakil kepala daerah dan seterusnya. Itu sama hormatnya dalam pandangan beliau. Yang kedua, justru butuh partai yang baik, pelembagaan yang baik agar bisa melahirkan ya tadi kepala daerah, wakil kepala daerah, menteri dan seterusnya. Jadi dua variabel ini ya yang kemudian saya kira menjadi alasan ya beliau tidak Pak Hasto ini tidak berkenan juga. Jadi lebih memilih bekerja membesarkan partai untuk melembagakan partai gitu. Tawaran yang disampaikan itu saudara Hasto Kristianto menolak untuk menjadi pejabat ya, negara. Sepanjang ingatan saya. Baik. Saudara saksi terkait dengan prinsip-prinsip ya tadi dan reputasi yang saudara saksi sampaikan ya dari Pak Hasto Kristianto. Bagaimana saudara saksi melihat kontribusi saudara Hasto Kristianto terhadap partai? Jadi kalau bicara kontribusi ya, kalau tadi seperti saya sampaikan kan
Pak Hasto ini melakukan aktivitas dia, karena tadi dia percaya dengan kalau Indonesia mau baik, partainya harus baik. Sehingga kemudian yang dilakukan adalah melembagakan partai. Bagaimana membuat partai lebih baik. Apa yang dilakukan? Dia juga, Pak Hasto ini pernah cerita sama saya, PDIP ini menjadi satu-satunya partai yang punya sertifikasi internasional ISO ya, aset dan aset manajemen, manajemen dan aset manajemen. Itu ISO, kalau yang manajemen saya ingat saya itu ISO 9001-2015, karena saya juga di institusi saya melakukan untuk itu. Yaitu melakukan sertifikasi. Kemudian agar punya keterikatan dengan kadernya bisa jadi ya, itu masif membangun ya kantor-kantor partai di daerah. Bahkan pernah cerita juga tuh di Aceh itu pernah ada 5 kantor kalau nggak salah. Nah, saya kira itu ya. Jadi 2 fakta itu sebenarnya ada kontribusi ya dari seorang pimpinan lah di partai politik ini. Baik. Ini dari saya cukup. Berlanjutkan, Pak. Terima kasih. Yang mulia, saya mungkin 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan saudara saksi. Tadi kan saudara sudah mengatakan bahwa tidak pernah mendengar Pak Hasto ini menawar-nawarkan jabatan. Ya. Saudara sendiri pernah nggak mendengar bahwa dia menawarkan jabatan kepada teman-teman yang lain? Misalnya yang satu angkatan itu, apakah dia yang saudara saksi katakan tadi yang berasal dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara untuk mendapat jabatan tertentu, mengingat kedekatan Pak Hasto dengan pejabat-pejabat tertentu di negeri ini ketika itu? Sepanjang yang saya ketahui itu nggak pernah ya. Jadi yang dilakukan yaitu datang, diskusi, ngobrol, makan, minum, nyanyi mungkin ya. Hanya itu, atau olahraga, paling mungkin sekarang belakang olahraga terus malah tuh. Suruh lari kita keliling GBK tuh, atau Senopati. Hanya seperti itu. Iya, jadi nggak ada ya. Karena gini, kalau rata-rata mereka juga kan kalau mau ketemu nanya, mau ketemu nggak? Biasa ngajak saya misalnya, kan malu juga aku sendiri mungkin ya. Jadi sepanjang saya tahu sih nggak ada ya. Nggak ada ya. Iya. Kepada orang-orang lain. Kepada saudara sendiri pernah nggak ditawarkan? Karena saudara kan tadi mengatakan dosen di UI, ya. Karena mungkin hubungan dekat beliau dengan rektor ketika itu Pak Ari Kunchoro, gitu ya. Bahwa saudara ditawarkan mau nggak jadi ketua jurusan atau menjadi dekan? Gitu. Pernah nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Enggak. Jadi sama sekali pertemanan dengan saudara Hasto. Kalau ngundang saya itu ngobrol doang, diskusi tentang politik, geopolitik gitu kan. Artinya yang dipikirkan itu hanya sekedar akademik dan ke depan bagaimana negeri ini. Iya, ide-ide karena beliau ini saya lihat terobsesi dengan ide-ide pemikiran besar Bung Karno, Bu Mega, dan beliau ingin mengkontekstualisasikannya. Nah, instrumennya partai politik gitu. Gitu ya. Jadi betul-betul ya dalam demokrasi Republik Indonesia ini partai politik itu dalam diskusi dengan saudara dan teman-teman itu, partai politik itu mau diberdayakan ya untuk kepentingan pengembangan demokrasi, bukan kepentingan kekuasaan. Ya, betul. Betul seperti betul. itu ya. Itu yang selalu didiskusikan. Iya, yang selalu diskusikan. Begini, kenapa saya tanya ini? Karena ada orang yang sempat mengatakan bahwa kawan atau orang itu merasa dekat dengan Pak Hasto, menawarkan kepada orang lain satu jabatan. Nah, makanya ini yang saya mau tanya kepada saudara saksi, ya, beliau ini secara langsung pernah nggak seperti itu gitu? Karena ada orang lain yang melakukan hal seperti itu atas nama Pak Hasto. Jadi gini, kalau kepada saya nggak pernah, tapi Pak Hasto ini pernah ngeluh juga. Ada yang pakai ini nih menggunakan nama saya nih. Mungkin karena gini, ini kan orangnya nggak tegaan juga ya Pak Hasto, mungkin nggak tegaan ya, atau juga beliaunya juga PKW bahasa Jawa gitu ya. Jadi pokoknya nggak enak lah gitu. Jadi
pernah ngeluh juga tuh digunakan mungkin namanya. Tapi kan saya nggak mau saya terlalu jauh nanya-nanya lebih lanjut ya. Oh, emang ya kan gitu ya. Kemudian ya saya juga mau tahu kan saudara saksi tadi mengatakan bahwa nilai akademiknya selalu bagus ya. Nah pertanyaan saya begini, ini kan cukup banyak juga orang yang kita tahu bahwa nilai akademik itu bagus karena kedekatan dengan orang-orang tertentu. Bahkan ada juga yang nulis katanya tesis itu ditulis oleh orang lain. Ya. Nah itu yang saya mau tanya kepada saudara. Kalau di dalam hal melakukan research, ya, Pak Hasto ini memang research sendiri atau memang ada tim yang sekedar melakukan tugas sesuai dengan kehendak dari Pak Hasto? Research-nya itu tentang apa? Fokus research itu tentang apa? Apakah seperti itu? Oke, baik, terima kasih. Jadi sepanjang yang saya ketahui, tentu dalam proses yang di Unhan ya, berarti 2022, 2020 sampai 2022, 2023, itu segala ide berasal dari Pak Hasto saya kira. Ide-idenya ya. Kemudian Pak Hasto ini seperti saya bilang tadi, itu dia selalu dekat dengan penanya, dengan buku dan atau laptop, bahkan ngetik di HP tuh. Pernah lagi itu kita ngobrol, bentar dia ngetik ya, nggak tahu bikin jadi satu tulisan rilis gitu. Jadi itu. Nah kemudian tadi kalaupun ada itu tim enumerator misalnya. Jadi setelah ide-ide dibuat, ada tim enumerator pengumpul data. Itu kayak kira. Oh gitu ya. Jadi kalau analisis semuanya tentu yang karena gini ketika di sidang yang semua sendirian kan. Saya lagi di sidang 9 orang sendirian saya. Pak Hasto juga 11 apa malah kalau nggak salah. Itu sendirian. Ya kalau kita nggak paham apa yang kita tulis, nggak bisa jawab Pak. begitu ya. Baik. Dari saya cukup yang mulia. Terima kasih. Mohon izin melanjutkan yang mulia. Ya, saudara saksi. Tadi saudara menyampaikan di awal bahwa sudah kenal Pak Hasto ini sudah 5 tahun, kurang lebih 5 tahun ya? Iya, itu bulan Juli 2020. Jadi kita itu pertama kan maaf saya jadi ini ya, saya jelasin. Boleh, silakan. Jadi diumumkan Anda lulus misalnya, dan tahapan pertama itu tes terakhir itu tes Rikes namanya, pemeriksaan kesehatan. Itu di RS Saryanto yang di Aldiron tuh. Nah di situ sebenarnya kita pertemu pertama kali di situ di Aldiron tuh, lagi Rikes. Kenapa saya bilang itu jadi tes terakhir? Karena di situ awalnya 25, tapi yang satu ada penyakit yang bermasalah, jadi tinggal 24. Jadi pertemuan pertama di situ di Saryanto, baru kemudian tadi yang saya bilang sehari sebelum pembukaan pendidikan itu kita bikin nginep di Sentul ya, dekat kampus. Baik. Terima kasih, saudara saksi. Nah, bareng-bareng nggak waktu pembuatan disertasi? Masih ingat nggak? Bareng-bareng atau secara terpisah pembuatan disertasinya? Terpisah ya kalau gitu. Terpisah ya. Oke. Nah, kalau begitu pada waktu saudara Pak Hasto mengajukan disertasi, maka kemudian dilakukan ujian secara terbuka dan tertutup waktu itu di Universitas Indonesia. Yang di Unhan, Pak? Sorry, yang di Unhan. Nah, saudara tahu nggak apa isi bahan disertasinya Pak Hasto? Jadi lagi itu kan kalau di Unhan itu S3-nya ada 4 konsentrasi ya. Pertama itu strategi pertahanan, kemudian teknologi pertahanan, kemudian manajemen pertahanan dan keamanan nasional. Nah Pak Hasto ini ngambil strategi pertahanan, saya sendiri ngambil keamanan nasional. Tapi kita punya irisannya itu sama-sama geopolitik. Nah, karena itu kemudian ya, yang saya tahu pertama memang bicara tentang geopolitik, bagaimana Bung Karno, geopolitik dari Bung Karno. Yang ini kemudian diturunkan karena ingin melihat kontekstualisasinya, relevansinya dengan kehidupan sekarang. Jadi itu sih, bahkan kemudian lahir teori yang disebut sebagai
progresif geopolitical coexistent gitu kira-kira. Oke, kalau saudara tahu nggak kenapa harus memilih bahan disertasi itu tadi? Apa alasannya? Kalau menurut hemat saya ya tadi karena Pak Hasto ini terpengaruh yang ide besar dari Bung Karno, ide-ide Bung Karno yang gitu ya. yang kemudian ingin diimplementasikan ya buat untuk pertahanan negara. Oke. Jadi itu kalau pandangan saya. Kalau yang itu saudara saksi pada waktu, karena saudara kan tahu kalau Pak Hasto ini ada 2 gelar doktornya kan, tahu ya. Nah kalau yang di UI pernah tahu nggak? Pernah diundang nggak waktu beliau di ujian rapat tertutup waktu itu? Terbuka sorry. Kalau terbuka kami datang ya, angkatan kami diundang lagi. Diundang semua. Diundang. Saudara hadir di sana. Hadir. Oke. Tahu nggak apa bahan disertasinya Pak Hasto? Jadi itu kan bicara ada 3 variabel ya. Ada kepemimpinan strategis, ideologi, dan pelembagaan partai, dan relevansinya terhadap ketahanan partai. Oke. Jadi lahir kemudian teori API, the Avant Party Institutionalization. Jadi bagaimana avant-garde party institutionalization. Jadi bagaimana pelembagaan partai ini dibutuhkan. Ya. Kalau dari yang 3 saudara saksi sebutkan, yang bisa saudara jelaskan di persidangan ini yang mana? Yang kurang lebih yang saudara paham? Waktu saudara dengar, waktu dijelaskan Pak Hasto. Jadi yang mungkin yang kelembagaan ya. Kelembagaan partai. Oke. Boleh dijelaskan itu? Jadi kalau kita bicara kalau ingin membangun jadi negara maju jika partai politiknya maju. Nah, Indonesia bisa maju jika salah satunya itu partai politiknya maju. Bagaimana bikin partai politik maju? Dengan pelembagaan partai. Nah, bagaimana diturunin tuh. Jadi partai itu harus punya ideologi ya. Maksudnya partai ideologis ini jadi spirit, semangat buat menghidupi kader-kadernya gitu. Biar kadernya punya semangat. Kemudian terlembaga. Yang tadi bagaimana ikhtiar Pak Hasto ya, dia bikin ikut sertifikasi, kemudian bikin kantor yang masif banyak ya. Itu kan agar apa? Saya kira agar si kadernya itu punya bonding, punya keterikatan dengan partainya. Dan yang terakhir itu kepemimpinan strategis. Nah dalam pandangan Pak Hasto saya kira ketum PDI yang sekarang gitu ya, itu punya karakteristik strategic leadership. Karena bicara strategic leadership sebenarnya ini salah satu mata kuliah juga di Unhan ketika ngambil S3 sebenarnya. Strategic leadership. Jadi kita kan di Unhan itu diharapkan menjadi strategic leader ya buat Indonesia ke depan. Karena itu kemudian yang ngambil itu kalau yang tentara minimal kolonel gitu. Jadi teman-teman kita juga sudah bintang 1, bintang 2 sebagian. Ada yang memang yang hanya 2 yang di bawah kolonel gitu. Baik. Saya teruskan untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau soal sikap politiknya Pak Hasto yang pernah saudara dengar terkait kepada pemerintahan sebelumnya, pemerintahannya saudara Joko Widodo, saudara pernah tahu nggak bagaimana sikap politiknya beliau? Kalau bicara tahu apa nggak tahu itu bisa dicek saya kira di media sosial, di channel YouTube, di podcast ya. Ya, maksudnya itu sebagai seorang sekjen saya kira itu bukan pernyataan pribadi, pernyataan sebuah partai ya kalau saya melihatnya sih ya. Ya, maksudnya yang saudara tahu apa? Yang ya misalnya masalah permintaan 3 periode misalnya itu kan ada ditemukan banyak di YouTube misalnya ya. Oke, nah selain itu yang saudara tahu, yang saudara ya kritik terhadap putusan MK yang berapa? Kritik pada putusan MK. Iya itu. Nah, yang kemudian saudara saksi ya. ketahui lagi? Nah lagi itu kalau nggak salah ketika akhirnya dijadikan tersangka itu Pak Hasto ngundang kita tuh, kita datang sekitar 10 orangan ya, 10 orangan kita makan malam. Nah, di situ hampir sejam tuh Pak Hasto cerita ya tentang bagaimana dirinya dihubungi gitu, diintervensi mungkin ya, saya nggak tahu bahasa yang tepatnya ya. Tapi poinnya Pak Hasto menceritakan rentetan yang terjadi yang selama ini kita lihat di TV gitu. Oke, jadi kalau bicara soal sikap politik
sikapnya saudara Pak Hasto itu terkait soal penegakan hukum, soal demokrasi, ya kan? Jadi terkait tentang bagaimana juga sikap partai terhadap demokrasi gitu. Jadi yang paling saudara ketahui terkait soal diputuskannya adanya calon-calon presiden waktu itu, wakil presiden, saudara tahu nggak mengenai itu? Enggak tahu. Oh, kurang tahu ya. Baik. Nah, kalau begitu saya teruskan, saudara saksi. Saudara pernah nggak mendengar dari Pak Hasto ini, kalau Pak Hasto ini pernah misalnya meminta memungut uang dari calon-calon kepala daerah atau calon-calon anggota DPR? Pernah nggak saudara dengar? Enggak pernah dengar. Nggak pernah dengar ya? Nggak pernah dengar ya? Nah, kalau misalnya kalau terhadap waktu ngumpul di SS tadi yang saudara saksi bilang, siapa-siapa saja yang suka datang ke situ kalau bareng kumpul dengan saudara saksi? Ya, pertama itu berubah-ubah ya komposisinya ya, tapi kira-kira rata-rata more or less lah 10 atau belasan awal gitu. Itu ya tadi saya bilang teman-teman satu angkatan ya. Yang latar belakangnya beda-beda. Ada yang kalau dari laut, ada yang marinir, ada yang pelaut, tapi sekarang udah di KL misalnya, atau di Mabes AL. Ada yang udara, ada yang dan lanut ya. Bintang 1 misalnya. Kemudian dari yang darat juga ada beberapa orang. Itu general aktif ya maksudnya ya, yang datang ya? Dia masih aktif. Ada yang aktif, ada yang pensiun juga. Tapi itu kan sebagai siswa ya, kita sama-sama aja. Oke. Nah, kalau soal mengenai psikotes di partai, pernah saudara tahu itu mengenai itu? Pernah cerita kalau masalah ya. Jadi kita kan gini, waktu di Unhan itu salah satu yang kemudian jadi pengalaman juga ya. Kita ngerjain ujian akhir pakai tulisan tangan tuh. Dulu terbiasa ngetik tulisan tangan, nah itu heboh satu angkatan tuh. Ya, tulisan tangan, dan ternyata disampaikan habis itu di partai ini tulisan tangan jadi saya gunakan juga untuk menguji untuk rentetan psikotes. Nah, di situ disampaikan partai kita nih, partai Pak Hasto maksudnya, itu punya psikotes ya. Untuk apa? Untuk melihat kader-kadernya. Siapa yang akan katakan dimajukan ya dalam proses kontestasi politik. Ya, pernah nggak dijelaskan kenapa harus dilakukan psikotes kalau di partai itu untuk calon-calon anggota DPR, calon kepala daerah? Pernah nggak dijelaskan Pak Hasto ke saudara saksi? Itu seperti yang tadi terkait dengan yang tadi saya sampaikan pada pertanyaan sebelumnya. Ada beberapa isu yang kemudian disampaikan ya, masalah integritas partai, masalah pemberantasan korupsi, masalah pendidikan anti korupsi dan seterusnya. Saya kira itu terkait ya dengan hal tersebut. Oke, terakhir nih saudara saksi. Pernahkah saudara saksi melihat kalau Pak Hasto ini banyak melakukan kegiatan-kegiatan untuk anti korupsi? Pernah nggak tadi? Untuk penegasan saja nih, pernah nggak saudara tahu? Iya, melihat dari video yang ditunjukin biasanya kan ada beberapa yang pernah diperlihatkan kalau kita ngumpul nih, kita pernah melakukan ini misalnya, termasuk misalnya video yang kerap diputar ya kalau turun ke daerah, yang selalu di awal pertemuan selalu diputar. Gitu. Oh, itu aja. Kalau soal yang selain turun ke daerah atau pernah melakukan seminar-seminar untuk bicara-bicara terkait kegiatan anti korupsi, pernah ada saudara tahu? Pernah disampaikan aja. Pernah disampaikan ya. Oke, saya kira cukup. Majelis ditambahkan teman-teman yang lain. Baik, Pak Cecep Hidayat ya, Pak Dokter. Ya. Saya nggak mengulangi pertanyaan. Bapak kan dihadirkan sebagai saksi yang katanya meringankan atau menguntungkan kan? Betul ya? Diberitahu begitu ya? Iya. Ya. Nah. Jadi sebelum saya bertanya ke Bapak, jadi memang di KUHAP ini Pak ada
pasal 65 kan, berhak terdakwa Pak Hasto ya menghadirkan saksi yang menguntungkan. Kalau di Amerika itu namanya saksi karakter, Rule 608 ya. Nah, saya hanya memastikan yang Bapak terangkan tadi itu yang benar-benar Bapak lihat kan, Bapak dengar dari Pak Hasto kan? Iya. Ya. Iya. Bapak lihat sendiri kan? Iya. Bukan Bapak baca ya. Apakah buku, apakah keterangan, apakah surat, lalu Bapak sampaikan di sini kan? Jadi yang saya sampaikan itu yang saya tahu ya, sependek ingatan saya, Ya. yang saya lihat sepanjang saya interaksi 2020 sampai akhir tahun kemarin ya, yang saya Baik. dengar gitu dari Baik. disampaikan. Baik. Jadi Bapak memang berinteraksi, langsung melihat, langsung mendengar ya, begitu ya? Ya, beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Ya, karena ada saksi di yang lain, ada yang katanya bukan ya? Bukan. Bukan ya? Bukan. Ada saksi yang membaca lalu diomongin lagi, bukan ya? Bukan, jadi saya ketemu ya, saya sampaikan tadi Pak yang ini, yang saya sampaikan, bertemu di bulan Juli, yang request itu pertama kali ketemu tuh. Baik, intinya yang saudara saksi alami, lihat, dengar langsung, berinteraksi dengan Pak Hasto ya? Betul itu. Baik, cukup Bapak Ketua.